memuluskan langkah Pak Isradi nih untuk menjadi wali kota Makassar. Apalagi kan sebagaimana diketahui, Partai Gerindra punya 3 kursi kan di DPRD Kota Makassar. Apakah itu sudah cukup? Iya, jadi saya rasa kalau misalnya masalah cukup atau belum cukup itu kan banyak hal yang untuk wali kota ini banyak faktor yang kita lihat. Pertama, bahwa selain misalnya punya kesejarahan dengan Makassar, tentunya punya visi yang jelas atau punya kemampuan yang jelas untuk memimpin Makassar. Untuk memimpin Makassar kan kita tahu sendiri banyak yang mesti dimiliki. Pertama, visi jelas, ya kan? Nah, satu, terus yang kedua, mungkin kalau kita bicara visi mengenai kemampuan apakah itu kemampuan organisasi atau kemampuan individu itu mungkin yang Pak Isradi, memang saya melihat dari kurikulum vitae kan yang Pak Isradi ini kami simak, Pak Isradi ini mantan pengusaha kan, mantan aktivis kan, aktivis mahasiswa, sekarang juga pengusaha. Yang menarik tadi Pak Isradi mengatakan ada kesiapan visi terkait dengan apa yang Pak Isradi nanti akan lakukan ketika terpilih menjadi wali kota. Nah, mungkin Pak Isradi bisa memberikan penjelasan kepada pemirsa terkait visi Pak Isradi Zainal ini. Apa yang Pak Isradi akan lakukan ketika Pak Isradi nanti terpilih menjadi wali kota Makassar? Iya, jadi kalau bicara mengenai visi itu kan sangat jelas, apakah itu di media atau dimanapun lihat sekali bahwa visi saya itu adalah Ijek for Makassar Raya. Iya. Nah, kalau kita bicara Makassar Raya atau The Great Makassar atau Makassar The Great itu kan adalah kalau secara arti sederhana, saya ingin Makassar ini rapi, aman, dan jaya sebagai singkatan dari Makassar Raya itu sendiri. Rapi, aman, dan jaya. Berarti rapi, aman, dan jaya. Selama ini Pak Isradi melihat Makassar tidak seperti itu? Iya, itu sudah pasti. Iya, maksudnya itu kan tadi rapi, aman, dan jaya. Berarti kan antitesanya ini Makassar ini tidak seperti itu. Iya. Apa yang menjadi hal yang urgent sehingga Pak Isradi mengatakan bahwa Makassar ini harus dirubah nih, kalau saya melihat rapi, aman, dan jaya. Sepertinya harus dirubah secara totaliter nih. Iya. Jadi ini saya tambah lagi tadi, Makassar rapi, aman, dan jaya itu Makassar Raya. Makassar Raya juga itu bisa berarti bahwa ada cita-cita menjadikan Makassar sebagai center of excellence. Atau Makassar terbaik, terkemuka atau terpandang di dunia. Nah, terkait tadi ditanyakan bahwa apakah Makassar itu sekarang tidak rapi atau tidak tertata, tergantung cara memandangnya. Kalau kita pandang bahwa kota ini sebagai kota internasional, ya tentu saja tidak rapi. Tapi kalau misalnya kota yang biasa-biasa saja, kota Makassar saja, cukup sudah. Jadi tergantung cara pandangnya di mana gitu. Jadi kenapa saya pakai visi itu? Satu hal yang saya inginkan bahwa sebelum kota ini terlambat, sebelum misalnya membangun secara sembrono, kita sudah harus letakkan visi yang betul-betul sebagai visi kota internasional atau yang orang istilahkan sebagai kota dunia. Ya, menurut Pak Isradi, sekarang kan Makassar ini kan menjadi trademark kan, bahkan sebagai kota dunia kan, kota dunia. Ini sekarang yang menjadi jualan pemerintahan sekarang. Apakah menurut Pak Isradi ini sudah instrumen-instrumen itu sudah mencapai sebagai kota dunia? Ya, kalau saya istilahkan ini sebenarnya sejak awal saya tampil ini saya selalu bilang keliru kalau dikatakan Makassar menuju kota dunia. Jadi yang saya maksudkan ini bahwa Makassar mengembalikan Makassar sebagai kota dunia. Karena Makassar sudah pernah jadi kota dunia. Iya kan? Ya, Pak Isradi, ini kan terkait dengan visi Anda nih. Di sini saya melihat ada international zone, integrated zone, integrated zone, dan intellectual zone. Apakah keempat ini bisa menjawab problematika dari masyarakat kota Makassar? Sekarang kan yang menjadi diskus di publik bahwa Makassar ini identik dengan macet lah gitu kan, sistem transportasi yang mungkin sangat tidak ini, infrastruktur juga yang, maksud saya infrastruktur jalan kan yang ini menjadi kendala kita. Jadi tidak ada pembangunan yang tidak terintegrated gitu kan. Gitu.
Ini yang menjadi diskus di publik, di masyarakat akar rumput. Pertanyaan saya, apakah keempat variabel ini bisa menjawab itu? Bisa, insya Allah. Jadi jelaskan. Ya, terkait IZ1, International Zone. Jadi konsep ini sebenarnya saya mau mengajak warga Makassar dan pemerintah Makassar bahwa kalau kita bangun Makassar itu jangan setengah-setengah, jangan 5 tahunan atau 10 tahunan. International Zone itu punya makna bahwa ketika kita menata Makassar ini, kita sudah anggap bahwa sistem tata ruang dan lain-lain itu sudah menggambarkan kota internasional. Ya, toh? Bagaimana kota internasional itu seperti yang dikatakan dalam konsep International Zone itu bahwa kan di kota Makassar itu harus jelas zona-zona internasionalnya. Ya, toh? Misalnya sistem transportasinya menggambarkan bagaimana konsep sistem transportasi kota-kota terbaik di dunia. Ya, itu satu. Apa ini menarik sistem transportasi. Ke depan ini kan saya mendengarkan, ini juga mungkin Pak Isradi juga sudah bisa sudah mengetahui akan ada semacam monorail kan, bahkan rencana ada pengembangan busway. Menurut Pak Isradi, apakah sudah connect dengan apa yang Pak Isradi akan lakukan terkait dengan international zone, seperti yang tadi Pak Isradi katakan tentang sistem transportasi yang harus diterobos nih? Iya, sangat. Saya rasa seperti itulah. Misalnya kayak kalau misalnya kota internasional, misalnya contoh Singapura yang hebat, itu ya kita harus sudah mulai mencontoh seperti itu. Sekalipun itu mahal, karena suka atau tidak suka kita akan mengarah ke sana. Itu yang mesti kita lakukan. Iya, pastikan pekerjaan beratnya Pak Isradi kalau mau mengarah, kasih sampel Singapura, itu kan butuh investasi kan. Kalau saya melihat andalan pemerintah daerah sekarang kan sering mengkutak-atik APBD. Kalau menurut saya itu sangat tidak efektif ya. 70% itu dipakai rutin, 30% dipakai membangun. Kalau menurut Pak Isradi, bisa nggak itu? Enggak, jadi makna daripada konsep itu bahwa kita sekarang sudah mulai mengatur. Kira-kira kalau kita misalnya punya MRT atau monorail di mana tempatnya. Jadi saya mau mengajak sebenarnya dengan konsep International Zone itu, saya mengajak bahwa membangun Makassar itu sama ketika Lee Kuan Yew membangun Singapura. Ya, jadi dia tidak berpikir bagaimana Singapura 100 tahun ke depan. Itu juga yang saya ingin katakan di Makassar ini. Nggak terlambat kok. Kalau misalnya masalah dana bisa diatasi sepanjang ada keinginan. Baik Pak Isradi, kita break dulu sebentar, kita lanjut. Anda jangan kemana-mana, tetaplah di obrolan pilkada setelah jeda berikut ini. Kita kembali di obrolan pilkada yang pada malam hari ini kita masih ditemani Pak Isradi Zainal, salah satu calon wali kota Makassar. Pak Isradi, tadi kan ini menarik terkait dengan visi Pak Isradi yaitu internasional zone. Jadi jadi semua standar internasional. Nah, yang menarik tadi yang sempat kita diskuskan adalah Pak Isradi ini punya punya strategi bagaimana transportasi dengan standar-standar internasional. Tadi bicara Singapura. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa mengadakan itu? Terkait kalau semuanya kita bicara tentang transportasi internasional, kalau semuanya itu kita mau adaptasi, pasti kan butuh cost yang besar kan. Tadi sekali lagi saya katakan kalau kita ngarap APBD kita itu sepertinya sangat susah, karena hampir 70% itu semua dianggarkan untuk rutin atau belanja pegawai. Nah, pertanyaannya bisakah itu? Ya, sebenarnya yang pertama keinginan aja. Jadi kita bisa bercermin ketika Singapura pertama kali usung konsep MRT juga itu terkendali di dana. Tapi selalu ada jalan kalau kita ada keinginan. Setidaknya jalur-jalurnya mau di mana ditempatkan itu sudah siap, itu satu. Terus yang kedua, ngambil contoh Jakarta, mau bikin MRT kan dana juga masalahnya. Tapi selalu aja ada pemecahannya. Tapi karena Pak Isradi, kalau Jakarta kan APBD-nya besar, bahkan sampai triliunan. Tapi kalau di Makassar, kita beda dengan Jakarta. Maksud saya mensiasati ini agar ini bisa. Pastikan rakyat Makassar ini kan kalau itu bagus gitu kan, kalau bisa standar transportasi internasional, semua masyarakat bisa terlayani. Tapi yang jadi masalah apakah itu bisa? Jadi harus kita kan jadi salah satu yang mesti dipahami semua orang. Pertama, ada keinginan seperti itu. Yang kedua,
Kalau Makassar misalnya kita arahkan sebagai daerah istimewa Makassar dalam konteks bahwa dia adalah pusat pelayanan KTI, itu bisa-bisa aja. Kalau statusnya sudah daerah istimewa kan ada aja dana-dana tambahan. Iya. Anda tidak melibatkan ini, tidak berpikir melibatkan swasta kan dalam? Pastilah kita libatkan swasta. Maksud saya sebenarnya dalam konteks ini, jadi ini perlu diluruskan tentang konsep international zone itu, bahwa saya itu mengimpikan seperti ini, Makassar seperti ini. Di Makassar itu ada kayak misalnya pelabuhan yang bertaraf internasional, kalau perlu salah satu yang terbesar di Indonesia, Yang kedua bahwa di sini itu ada stadion yang bisa dikatakan kualitasnya internasional atau misalnya standar internasional. Begitu juga yang bandara atau misalnya zona-zona lainnya. Artinya semua standar internasional. Iya, semua standar internasional. Semua infrastruktur. Jadi kalau misalnya ada stadion internasional sehingga bisa mengarah seperti itu. Setidaknya lahannya, ruang atau tempat atau kita sudah ada keinginan sehingga kalau kita optimis begitu, kita tidak akan jadi kota internasional pastinya. Ini juga yang menjadi kegelisahan publik ini. Dengan fasilitas internasional dan lain sebagainya, tetapi kan biasanya Pak Isradi, ini masyarakat ini kan masalah klasik kan, pasti masyarakat ini kan pasti butuh kesejahteraan yang cukup. Kalau seumpamanya kita terlena dengan proyek-proyek mega internasional kan, pasti itu kan menjadi problem juga. Nah sekarang apakah ini bisa mengupgrade ini kesejahteraan masyarakat? Sebagaimana kita ketahui di Makassar ini kan masih ada juga penduduk miskin dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Jadi ini yang perlu dipahami bahwa menciptakan atau meng-create kota internasional itu tidak jangka pendek kan, jangka pendek. Jadi yang saya maksudkan itu sudah ada kalau istilahnya konsep besar. Saya kan tadi menyebut kayak Lee Kuan Yew. Di zaman Lee Kuan Yew itu dia sudah bilang areal untuk stadion yang kapasitas internasional kayak seperti ini, tempatnya di sini. Pelabuhan internasional supaya kayak Singapura, tempatnya di sini. Jangan lagi ada bangunan yang lainnya. Tempatnya di sini sehingga orang tidak bangun kemudian bongkar. Kan ada yang berbeda sebenarnya. Kalau kita memfisikan 100 tahun beda dengan 5 tahun. Kalau 5 tahun habis bangun bongkar. Itulah konsep yang terjadi selama ini. Tapi kan Pak Isradi kan wali kota ini hanya 5 tahun kan? Tapi kita kan dasar-dasar untuk kota internasional kita sudah ciptakan. Baik. Para pemirsa CBS TV, Anda juga bisa berinteraktif di 0411-368-1002. Anda bisa berdiskusi langsung dengan dengan calon wali kota Makassar kita. Saya lanjut lagi Pak Isradi. Ini terkait dengan integrity zone. Ini yang menarik. Kenapa Anda memasukkan ini sebagai hal yang urgent dalam visi Anda? Integrity zone itu kan punya makna bahwa orang-orang apakah itu penyelenggara pemerintahan maupun masyarakatnya itu punya integritas. Itu kan yang penting. Integritas kita akan tahu artinya sendiri kayak gimana. Karena misalnya kalau gini, tantangan kita kan sebenarnya misalnya salah satunya adalah korupsi. Nah kalau penyelenggaranya itu punya integritas, tidak akan ada hal-hal seperti itu. Yang kedua begitu juga masyarakatnya tidak akan istilahnya lempar batu sembunyi tangan atau menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah sekarang apa yang Anda tawarkan ini untuk bisa memformulasi itu sehingga aparat kita atau birokrasi kita ini bisa berintegriti, karena kan memang problem kita sekarang adalah kendala birokrasi kita gitu kan, integritas, korupsi dan lain sebagainya. Nah sekarang apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mencapai ini integrity zone? Jadi untuk menjadikan itu gampang aja kan, kita punya kesejarahan seperti ini. Kita ini kan dulunya masyarakat yang punya integritas itu dengan semangat budaya kayak Sirik Napace atau misalnya yang lain-lain keunggulan budaya kita itu bisa dilakukan. Baik Pak Isradi, kita tahan sebentar. Ini ada penelpon, ada Pak Abu di Sudiang. Selamat malam Pak Abu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abu. Jadi bicara soal siapa wali kota ini, jadi kalau saya lihat ini cuma kan untuk membawa sangat besar. Artinya, tapi perlu diingat Pak, karena sekarang ini nilai sudah bisa dari program apa yang
menurut reporter ini anggarannya harus tidak seperti dengan Jakarta. Jadi berencana Singapura, menurut saya itu kurang ideal menurut saya. Iya, artinya itu termasuk suatu janji yang tidak mungkin bisa berhasil, Pak. Ya, terima kasih sangat. Oke, baik Pak Budi Sudiang. Ini sepertinya menarik Pak Isradi. Sepertinya Pak Isradi ini harus menjawab nih. Itu tadi, bagaimana mengadopsi kan apa yang dilakukan oleh Singapura di Makassar. Tadi sepertinya Pak Abu ini menanyakan sumber anggarannya dari mana. Ya, jadi saya sudah bilang tadi, kayak ini bukan jangka pendek. Tapi kita sudah menyiapkan lahan-lahan yang memang untuk jauh ke depan. Jadi sebenarnya konsep international zone itu, saya mau mengajak seperti ini, bahwa marilah membangun Makassar ini dengan pemikiran untuk kepentingan 100 tahun ke depan. Karena kalau tidak berpikir seperti itu, kita akan terlambat. Jadi bukan untuk hari ini memang. Untuk hari itu international zone. International zone juga punya makna bahwa kita mengadopsi sistem pelayanan yang berkualitas internasional. Itu salah satunya. Jadi selain infrastruktur, sistemnya juga, ya kan. Jadi kalau misalnya kita belum mampu infrastrukturnya, tapi kita sudah tahu tempatnya di sana. Misalnya kayak gini, stadion yang berkapasitas internasional kita sudah ada. Oh, tempatnya di sana loh nantinya. Pelabuhan internasional yang misalnya besar di sana loh nantinya. Jadi setidaknya tempat sudah ada tata ruang. Saya bicara tentang internasional, saya tata ruang bukan yang akan dilaksanakan saat ini. Tapi yang bisa dilaksanakan adalah aplikasi dari implementasi sistem yang internasional. Kalau itu yang dilakukan itu sudah bisa. Oke, baik. Saya kembali lagi tentang integrity zone. Nah sekarang tadi memang kan kendala kita adalah reformasi birokrasi. Apakah ini yang Pak Isra dimaksudkan? Untuk bagaimana bisa melakukan revolusi terhadap birokrasi terkait masalah integritas. Kalau saya istilahkan restorasi birokrasi. Restorasi birokrasi. Mungkin Anda jelaskan bagaimana secara teknis ini supaya pemirsa bisa mengetahui apa yang Pak Isra lakukan ini secara revolusioner. Karena tadi bahasa restorasi birokrasi, saya kira ini menarik. Jadi tadi kan saya ini nyambung dengan international zone. International zone itu sistemnya kan yang diperbaiki. Kalau sudah berdasarkan sistem sudah bagus. Terus yang kedua, bahwa harus diyakinkan dengan konsep integrity zone, bahwa kita harus meyakinkan bahwa penyelenggara pemerintahan itu harus betul-betul yang punya integritas. Orang yang punya integritas kan bisa diukur, misalnya jujur, punya track record yang bagus, dan lainnya. Itu yang kita jadikan alasan. Nah sekarang ada lagi nih visinya Pak Isradi, integrated zone. Apa yang Anda maksudkan ini? Itu salah, itu bukan integrated zone. Itu yang sebenarnya ada 4, jadi international zone, terus integrity zone, terus intellectual zone, terus inspirational zone. Sepertinya ini inspirational zone. Inspirational zone. Apa ini? Apa yang terkait ini dengan dengan Kota Makassar? Jadi kalau kita katakan inspirational zone ini, jadi kita menjadikan Makassar kota yang penuh inspirasi, kota yang damai dan aman. Itu yang kita maksudkan dengan ini. Jadi elemen-elemen yang memberi inspirasi kepada seseorang bahwa kota ini kota yang indah, kota yang nyaman, kota yang damai. Itulah yang kita maksudkan dengan inspirasi zone. Artinya nyaman berinvestasi semuanya lah. Jadi kota ideal yang kita maksud gitu. Jadi kita tahan dulu Pak Isradi. Ini ada penelpon Pak Irwansa di Rapocini. Silakan Pak Irwansa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami pertama-tama mohon maaf penelpon yang baru saja berlalu karena saya tidak sependapat dengan beliau. Rencana tata kota ke depan, apa yang dikatakan oleh salah seorang kandidat yang ada sekarang di studio, itu sudah positif pemikiran beliau, di mana siapapun jadi wali kota dari langit pun kalau dibilang jangka pendek nggak mungkin terlaksana. Kita sudah lihat sedikit petaan kota di sebelah barat itu yang ke waktu 5 tahun udah terlihat Pak, di pinggir pantai. Yang menjadi persoalan saat ini penataan kota tanpa perencanaan ke depan masa panjangnya tentu seperti
sependapat dengan beliau yang dikatakan tadi. Untuk sementara ini kami harapkan semua kandidat jangan sampai terjadi yang ada di Palopo, di mana yang kalah tidak menerima. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Irwansyah di Makassar sepertinya mengapresiasi nih apa yang menjadi gagasan Pak Isra Senal untuk membangun kota Makassar. Ya, saya melanjutkan tentang inspirational zone. Ini kan inspirational zone. Tadi Pak Isra mengatakan bagaimana menjadikan Makassar ini ya keinspirasi kan bagi kota-kota kan yang ada di Indonesia. Kalau semuanya sudah mencapai begitu, berarti kota Makassar ini harus sempurna dong kalau seperti itu. Iya, jadi inspirational zone didasari pada pemikiran seperti ini. Dulu, jadi kan saya selalu konsepnya itu saya menantang kata-kata menuju kota dunia. Saya selalu bilang mengembalikan kota dunia. Dulu Makassar itu kota inspirasi, kota penuh yang inspirasi. Sampai orang-orang Portugis, orang-orang Eropa, dia katakan Makassar is the cleanest city in the world. Sebuah kota yang indah, kota penuh inspirasi. Kota plural, menerima semua agama, menerima semua bangsa, sehingga kita nyaman. Kata-kata itulah yang saya mendorong saya sampai pakai konsep inspiration. Baik. Jadi sebentar kita lanjut dulu. Sepertinya kita break Pak Isra, nanti sebentar di sesi berikutnya kita lanjutkan diskusi kita. Anda jangan kemana-mana, tetaplah di obrolan pilkada setelah jeda berikut ini. Baik, kita kembali di obrolan pilkada yang pada malam hari ini kita masih bersama dengan Pak Isra Senal. Beliau adalah calon wali kota Makassar. Pak Isra, saya tadi lanjutkan diskusi kita tentang inspirational zone kan, Tadi Anda katakan bahwa akan menjadikan Makassar ini sebagai inspirasi kan bagi semua kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan di Asia ya. Tadi saya melihat di visi-visi Anda seperti itu. Nah, kalau yang ada di bayangan saya, kalau itu dijadikan sebagai spirit, berarti kan masyarakat ini, Makassar ini sudah tuntas dari semua aspek, infrastrukturnya, transportasinya, masyarakatnya juga harus sejahtera, dan pertumbuhan ekonominya juga harus tinggi dan berkualitas. Apakah bisa? Bisa seperti itu dengan masa jabatan hanya 5 tahun, Pak Isra? Iya, enggak. Ini masalahnya kan kita bicara visi. Itu visi. Jadi sebuah keinginan jangka panjang yang harus dilakukan. Karena kan itu visi itu didasarkan pada kondisi sekarang yang kalau kita katakan dikit-dikit tawuran, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit berkelahi. Artinya kondisi-kondisi itu membuat Anda Makassar ini terancam gitu kan? Maksudnya mengganggu ya secara stabilitas. Nah, jadi meskipun misalnya belum semuanya di apakah infrastruktur yang seperti yang saya katakan ini, ada perasaan tenang, nyaman. Kalau misalnya investor bisa bekerja dengan baik tanpa ada gangguan, ya macet-macet dikit nggak ada masalah, ya tah? Itu yang kita masukkan dengan inspirational zone. Nah, sekarang secara teknis, visi implementasi kan, jadi misi implementasi dari visi. Apa yang Anda harus lakukan untuk mencapai itu? Inspirasi itu. Jadi kan ini keterkaitan satu sama lain, bahwa kalau misalnya penyelenggara pemerintah itu punya integritas yang baik, kemudian masyarakat punya integritas yang baik, tidak akan ada semacam gangguan-gangguan yang bisa mengganggu orang lain, sehingga mereka merasa tenang. Ya kan? Baik. Kita tahan dulu, ada penelpon Pak Daeng Muntu di Deng Tata, Makassar. Silakan Pak Daeng Muntu, selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Daeng Muntu, di sini sudah ada Pak Isra Senal, calon wali kota Makassar. Iya, maaf sebelumnya Pak Madatua, saya panggil Pak Dokter Madatua. Ke Pak Isra Senal, bahwa ada lain BKNS banjir kotor yang sembrau parkir yang di Makassar. Masih ada beberapa persoalan lain, yaitu masih tingginya angka penduduk miskin di kota Makassar, masih maraknya sengketa lahan yang melibatkan warga, kemudian KKN birokrasi. Itu saya kira harus di-underline, digarisbawahi persoalan-persoalan, karena Makassar itu sulit mengejawantahkan dirinya sebagai kota dunia.
terkhusus Pak Isradi Zainal sebagai calon wali kota. Selamat malam Pak Isradi. Selamat malam. Iya. Ada beberapa sebagai Pak Isradi sebagai calon wali kota yang pertama. Pak Isradi telah berhasil membuktikan diri sebagai pionir saat mengembalikan nama Ujung Pandang ke Makassar. Ya, itu harus dicatat oleh sejarah kita, dan itu akan menjadi nilai plus sebagai calon wali kota, sebagai pionir yang berhasil membalikan kembali nama Ujung Pandang ke Makassar. Kedua, saat saya berada di Jakarta, saat mengikuti program Isradi Zainal, yaitu program Boda Rumah di Jakarta, ya berhasil beliau realisasikan. Pertanyaan saya adalah, kalau Pak Isradi jadi wali kota, mungkinkah bisa direalisasikan program bedah rumah yang kelurahan di Makassar? Di Jakarta bisa. Kenapa di Makassar tidak? Toh angka penduduk masih tingginya angka penduduk miskin di kota masih terasa. Bahwa kemudian salah satu pengajuan misi Pak Isradi Zainal adalah untuk merealisasikan stadion sepak bola berskala internasional yang selama ini Makassar hanya memiliki stadion untuk masyarakat yang tidak terrepresentatif sebagai stadion berskala internasional. Kira bahwa semua pendukung PSM Ujung Pandang itu akan mendukung Pak Isradi Zainal kalau bisa mencontohkan visi goodwill Pak Isradi itu ke dalam sebuah realisasi untuk mendirikan sepak bola berskala. Ya, saya kira seperti itu. Jadi kalau sudah bisa direalisasikan, saya kira Pak Isradi itu akan atau ada kontraproduktif dengan pendukung PSM itu bisa kemudian menjadi suatu nilai plus atau yang poin bahkan sebagai calon wali kota. Saya kira seperti itu. Jadi kalau dijawab itu pada rumahnya dengan ini lebih bisa dipertajam di realisasi pembangunan dan berskala internasional. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Deng Muntu di Makassar. Ini menarik Pak Isradi. Inspiration zone kan, oke. Kalau seumpamanya tadi stadion bertaraf internasional kan, pelabuhan yang standar internasional. Tapi problem tadi kan itu belum cukup kalau seumpamanya Makassar ini masih banjir kan, terjadi sengketa tanah di mana-mana gitu kan, macet di mana-mana. Ini kan yang menjadi problem. Itu yang pertama. Nanti itu apa itu yang dijawab. Yang kedua tentang bedah rumah ini. Ini tadi ada sepertinya harus dikelirkan dulu. Pertanyaannya Pak Dayeng Muntu. Silakan. Iya, jadi sebelum jadi calon wali kota Makassar itu saya memang punya yayasan yang namanya Isradi Center. Yang kedua Yayasan Makassar Darussalam. Memang hal-hal yang terkait apakah misalnya bedah rumah itu memang sudah kami lakukan sejak tahun 2002. Ya, itu satu. Terus yang kedua bahwa terkait Isradi Center itu memang sering memberikan pelatihan gratis. Terus di Isradi Center juga itu ya semacam bagaimana mempersiapkan anak-anak muda menyambut masa depannya. Yaitu jadi itu sudah kita lakukan. Jadi di Jakarta itu sejak tahun 2002 Isradi Center kan itu hampir bersamaan dengan Habibie Center. Nah, di Isradi Center itu dulu biasanya anak-anak yang dari Makassar disewakan rumah, kemudian dilatih, kemudian dipekerjakan, dan itu tanpa dipungut biaya. Begitu juga penyaluran tenaga kerja. Yang terkait tadi itu Pak Isradi, tadi sempat disinggung banjir, sengketa lahan. Ini bagaimana teknis menyelesaikannya? Karena ini masih menjadi problematika di Kota Makassar. Jadi kan agak lucu nih kalau umpamanya stadion bertaraf internasional, pelabuhan bertaraf internasional, airport bertaraf internasional, tapi konflik di grassroots ini masih ada. Masalah banjir kah atau masalah sengketa lahan? Bagaimana strateginya Pak Isradi ini untuk bisa mengklirkan ini sehingga ini bisa menjadi spirit kan, bisa menjadi visi Pak Isradi. Jadi terkait dengan sengketa lahan sebenarnya itu sederhana aja. Sepanjang tidak ada yang bermain, kemudian tidak ada pejabat yang tidak berintegritas yang membackup dia, itu kan sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah itu yang karena kadang-kadang di backup sama orang-orang atau pihak-pihak yang tidak punya integritas. Nah, terkait banjir, kenapa banjir bisa ada? Itu tadi karena memang kita bangunnya tambal sulam. Makanya ketika saya mengajak berpikir tentang 100 tahun ke depan itu sudah include semuanya. Jadi sudah memikirkan sistem drainasenya dan lain-lain. Baik. Nah, sekarang saya mencoba lagi mengupas sedikit kan ini tentang ada lagi intellectual son. Nah,
ini sepertinya ini menarik. Mungkin nanti pemirsa bisa bisa mendengarkan langsung. Tapi sebelum itu kita terima dulu telepon. Ada Pak Deng Ical di Makassar. Silakan Pak Deng Ical, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ical. Ini sudah ada Pak Isradi Zainal. Melihat isi ke depan Pak calon bupati, calon wali kota itu sangat modern, bahkan mau membuat lapangan internasional, lapangan sepak bola bertaraf internasional, sedangkan barombong saja tertati-tati anggarannya entah dari mana, sehingga bisa kan nggak jelas juga bagaimana seperti yang dilansir di salah satu media cetak bahwa dana pernyataan Menpora bahwa tidak ada anggaran untuk bertaraf internasional, sedangkan di sisi lain ada khususnya Marombo ya, sedangkan di sisi lain calon wali kota menggobo-gobo ingin membangun pelabuhan internasional dan lapangan internasional yang serba internasional. Kira-kira seperti apa konsepnya ke depan, cara atau strategi seorang calon wali atau ketika wali kota nantinya untuk merealisasikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ical di Makassar mungkin bisa langsung dijawabnya. Iya, jadi itu sekali lagi saya bilang terkait tata ruang mengenai nanti infrastrukturnya dilaksanakan. Jadi kan kayak gini, kalau kita sudah tidak tetapkan bahwa nanti loh di sini akan dibangun atau semacam lahan yang luasnya cocok untuk stadion internasional, nanti mengenai konsep pembangunannya kan nggak mesti pemerintah daerah, bisa kerjasama dengan investor. Nah, kan seperti ini, kayak saya ngambil saya ini secara ekstrim aja, ini saya ngambil secara ekstrim aja contoh yang membuat saya gelisah sehingga saya mau tampil di Makassar. Tahu nggak Makassar kenapa dikenal di dunia? Dulu waktu Malaka jatuh, Makassar itu besar karena pelabuhannya. Nah, yang membuat saya gelisah karena dengan konsep pembangunan yang jangka pendek itu kita melupakan bahwa pelabuhan kita yang ada sekarang itu kita kecilkan sebenarnya. Jadi itulah yang membuat gelisah sampai saya bicara internasional. Saya bilang ingat, Singapura itu hebat, Singapura itu mantap karena pelabuhannya besar. Jakarta itu mantap karena pelabuhannya besar. Jangan. Jadi itu salah satu yang utama-utama. Jadi saya mau bilang bahwa konsep pembangunan ini bukan untuk sekarang, tapi tata ruang itu sudah harus jelas. Saya kasih lagi gambaran contoh yang membuat saya lagi gelisah. Sehingga saya tampil maju sebagai calon wali kota. Kita pakai jalan tol ke mana? Ke bandara. Nah, kalau saya sebenarnya pernah mengimpikan di masa lalu itu bahwa di area Sungai Tallo itu nantinya ada kayak kapal-kapal kecil yang berjalan sehingga kayak indah dilihat kan. Tapi misalnya dengan pembangunan kayak Tallo lewat artinya ada transportasi alternatif. Ya ada transportasi alternatif. Kemudian itu kan tol itu kan terlalu pendek sehingga misalnya kalau ada kapal-kapal kecil yang lewat kan jadi tersangkut itu yang tidak visioner menurut saya. Nah, kalau memang kita makanya saya ngajak semua orang sebenarnya bahwa mari kita tetapkan entah kapan misalnya pelaksanaannya, tapi kita sudah bahwa nanti busway-nya lewat sini, nanti monorelnya sini sehingga orang tidak bangun sini kemudian satu lagi, kenapa international zone? Saya gelisah di Makassar ini kurang kan ruang terbuka hijau. Coba kita bandingkan DPR. Itu yang kasih gelisah saya sampai lahir itu konsep internasional. Saya mau ngajak karena kita ini kan punya sejarah. Artinya pembangunan di Makassar ini tidak sustainable development? Bukan, tidak benar saja untuk kalau dipandang dari jangka pendek, tapi konteks saya maju sebagai wali kota, sekarang semua konsep-konsep lama hentikan. Saya mau bilang seperti itu. Mari kita samakan pikiran, karena kalau kita pandangannya sama 100 tahun ke depan, saya rasa kita akan visi kita sama. Karena beda kalau orang misalnya punya visi 10 tahun atau 15 tahun dengan visi 100 tahun. Baik, kita tahan dulu sebentar. Pak Isradi, ada telepon lagi nih dari Pak Sadel di Kota Makassar. Silakan Pak Sadel, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Pak Sadel. Ini sudah ada Pak Isradi Zainal, calon wali kota Makassar. Pak Fadel, begini, ini Bapak calon wali kota Makassar ya, mudah-mudahan insya Allah bisa terpilih ini. Yang saya mau berikan sedikit masukan bahwa untuk kota Makassar, untuk ke depan, insya Allah Bapak terpilih, itu yang perlu kita pikirkan sekarang masalah kebersihan kota ya, masalah persampahan. Ini perlu dipikirkan
bagaimana sistematis dan tidak saling tuduh menuding siapa yang bersalah di sini. Artinya di sini di samping selain daripada pihak Pemkot nantinya, itu dari pihak masyarakat, di mana di setiap kelurahan ini saya kira perlu satu alat transportasi yang cukup memadai. Karena kalau di setiap kelurahan 143 kelurahan ini bisa dimediasi dengan persampahan yang jelas, yaitu aja alat angkutnya, saya kira bisa diberikan tugas pokok kepada setiap lurah-lurah. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa membuat satu skema yang baik, ya, selain daripada Bapak tidur tadi masalah bagaimana drainase kita ini di Kota Makassar yang sedimentasi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan bisa terjadinya genangan-genangan, terutama di daerah-daerah daerah pertemuan dengan bibir pantai. Jadi yang perlu harus dibuka untuk di mana tempat daerah yang terendah dibuatkan satu titik penampungan sehingga untuk Kota Makassar dalam perkotaan yang sudah padat saya pernah lakukan itu hanya 5 menit itu sudah tergenang. 5 menit saja sudah tergenang. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa memikirkan ini masalah persampahan dan banjir bisa terakomodir. Karena kalau hanya mengandalkan dengan sistem komunikasinya melalui dengan dinas Pemkot tanpa dengan sistem sosialisasi, saya kira berat kiranya ini, apalagi tidak terkontrol dengan baik, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak for Makassar ini bisa terpilih, ya. Oke, baik. Ya, makasih. Baik Pak Padel di Makassar, sepertinya kalau pembahasan banjir tadi sudah clear kan kita bahas Pak Isradi. Nah sekarang tadi ini menarik tentang masalah klasik ini, kebersihan sampah, ya. Beberapa tahun ini kita belum bisa meraih Adipura yang notabene menjadi simbol kota itu bersih. Pasti kan kalau kita bicara international zone, pasti salah satu instrumennya adalah bagaimana kota ini bersih, supaya masyarakat bisa nyaman. Nah sekarang strategi Pak Isradi untuk bisa melakukan ini, seperti pertanyaan Pak Padel tadi. Jadi konsep international zone ini muncul sebenarnya saya setelah keliling lebih dari 10 negara, mencoba melihat dan mencoba membandingkan bagaimana tata kelola kota dan tata ruang dari mereka. Nah itu terkait pengolahan sampah itu saya tertarik dengan sistem penanganan sampah di Jepang. Iya, jadi ini kan juga harus dibina ke masyarakat mengenai pengaturan antara sampah organik dan non organik, kemudian sampah yang bisa diolah dan yang tidak bisa diolah. Itu yang mesti. Jadi kalau misalnya kita, makanya selalu saya bilang, kalau kita berpikir international minded, kita akan menggunakan cara-cara internasional dalam penanggulangan itu. Di Jepang itu ada kayak mobil penanggulangan sampah itu yang ketika naik di mobil itu diproses secara langsung di situ. Artinya langsung diproses. Iya. Timbul lagi pertanyaan, itu kan memerlukan cost yang besar tuh, Pak Isradi. Itu bagaimana untuk bisa melakukan itu? Kan saya bilang tadi untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek itu kan dibagi secara organik dan non organik, kemudian dipilah-pilah. Dan satu lagi kan yang menunjang ada kata-kata integrity zone. Ini kan kita masalah sampah ini jadi karena ulah masyarakat juga. Nah kalau masyarakat punya integritas yang bagus, dia akan simpan pada tempatnya. Terus juga kita harus akui kalau di Makassar ini kalau masalah sampah ini kan juga perlu penanganannya lebih optimal sebenarnya. Penanganannya lebih sungguh-sungguh dan fasilitas itu memang untuk saat ini belum cukup kalau saya perhatikan. Pak Isradi, sekarang saya lanjut tentang intellectual zone. Ini sepertinya harus clear ini kan? Intellectual zone. Apakah Anda melihat kita memang bermasalah dari segi resources, sumber daya manusia kita, human resource kita, sehingga Pak Isradi menjadikan ini sebagai sebuah agenda ke depan? Jadi ada dua dasar pikiran kenapa saya pakai intelektual. So, saya selalu terkenal dengan seorang orang kita di Makassar, Karem Patingaloang. Karem Patingaloang memberi brand bahwa orang Makassar itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, baik hati. Itu yang membuat saya itu. Terus juga ada dua visi karena gelisah seperti ini. Biasanya kalau di luar, kalau dulu masih ada image bahwa kita pintar, sekarang di luar Pak Bambang Natolo, kemudian dikit-dikit emosi. Pak, jadi konsep intelektual saya ingin membrand, menyatakan bahwa kalau dari Makassar itu cerdas-cerdas. Baik Pak Isradi, sebentar kita lanjut diskusi kita pada segmen berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di obrolan pilkada setelah jeda berikut ini.
Baik, kita kembali di obrolan pilkada yang pada malam hari ini kita masih bersama Bapak Isradi Zainal, salah satu calon wali kota Makassar. Saya nyambung lagi tadi diskusi kita Pak Isradi tentang intellectual zone. Ini saya lihat ini sangat urgent juga. Nah sekarang strategi apa yang Pak Isradi akan lakukan ini untuk bisa mencapai itu? Iya, jadi strategi yang jelas yang terkait intellectual zone, saya akan dukung segala sesuatu yang bersifat pendidikan gitu kan. Jadi kayak gini kan, saya mau bilang kalau dari mana, dari Makassar. Orang pintar, cerdas secara intelektual, cerdas secara finansial, cerdas secara emosional. Itu belum menjadi capaian di kota Makassar? Belum, karena kadang-kadang kalau kita di luar kota, kalau ada yang suka berkelahi, ada pencopet dari Makassar, itu kita harus rubah image. Sekarang kalau orang dari Makassar pasti pintar-pintar. Yang suka berkelahi. Satu hal lagi saya mau bilang bahwa maksud daripada intellectual zone itu saya ingin menciptakan bahwa bagaimana orang-orang di Makassar yang punya potensi itu bisa punya kapasitas internasional secara intelek gitu kan. Ya, kalau misalnya dia jago fisika secara internasional. Iya, tapi kan ini ini menarik Pak Isradi, kan problem kita sekarang konflik itu kan ini kayak bentrok antar pemuda. Ini kan masuk di universitas ini. Ini yang menjadi ini. Nah sekarang bagaimana? Apakah itu yang Pak Isradi akan upgrade ini ketika menjadi wali kota Makassar? Iya, jadi itu termasuk salah satu yang... Approach-nya bagaimana, Pak? Approach-nya sebenarnya kan tinggal kita beri pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya motivasi. Kalau misalnya menceritakan tentang kehebatan nenek moyangnya, ini kan yang kita lupakan. Kita selama ini kita lupa jati diri kita sebagai orang Bugis Makassar itu yang kalau kita ketekankan bahwa orang Bugis Makassar kalau jagoan itu singel 1 lawan 1. Tidak ada nenek moyang kita yang suka main borong. Bahkan kalau perlu berkelahi dalam sarung. Itu jadi saya datang untuk menjadi wali kota, ada 3 hal yang ada 4 hal yang saya mau kembalikan. Jadi kalau saya mengembalikan semangat lama. Semangat lama itu orang dulu bilang kalau dari Makassar, baik hati itu, senyum, drama, plural, terus cerdas-cerdas seperti kalian Patingaloang, lebih ramai dari di seluruh Nusantara, bahkan di ASEAN. Itu yang saya mau kembalikan, itu aja sebenarnya. Pak Isradi, ini pertanyaan terakhir. Apakah Pak Isradi sepakat dengan model pembangunan sekarang yang ekspansi ke pantai? Jadi rata-rata pantai ini dijadikan sebagai salah satu sumber untuk pembangunan. Seperti sekarang Makassar kan, sekarang kan lagi ngetren tentang reklamasi pantai dengan jargon untuk membangun kota Makassar. Apakah itu sudah perlu menurut Anda? Kalau itu selalu kita titik pandang. Kalau titik pandangnya jangka pendek bagus-bagus aja. Tapi kalau titiknya jangka panjang 100 tahun ke depan atau misalnya visi kita kota internasional untuk konteks sekarang, menurut saya nggak cocok. Kan kenapa bukan pelabuhannya yang dipermantap? Salah satu pelabuhan terbesar. Sementara kita kan Makassar itu dikenal, Makassar itu maju hebat karena pelabuhannya. Waktu Malaka jatuh semua berbondong ini kenapa kita mengecilkan pelabuhan itu? Ada asumsi katanya kota ini sudah semakin sempit nih lahannya, makanya dia ekspansi ke pantai. Menurut Anda? Itu keliru pasti. Masih 2 sekali kok. Baik. Kita masuk di statement closing. Apa yang Pak Isradi ingin sampaikan? Yang urgent saja terkait kesiapan Pak Isradi untuk menjadi wali kota Makassar. Ya, jadi saya hanya mau mengajak rekan-rekan warga Makassar bahwa mari kita secara bersama-sama membangun Makassar ini dalam konteks 100 tahun ke depan. Kalau kita sudah sepakat dengan itu, saya rasa kita sudah akan setuju kalau kita menyatakan bahwa ke depan itu Makassar menjadi salah satu kota termaju dan terhebat di dunia. Itu aja yang saya mau sampaikan. Baik, Pak Isradi Zainal, demikian perbincangan kita di obrolan pilkada yang menghadirkan calon wali kota Makassar Pak Isradi Zainal. Kita akhiri atas partisipasi masyarakat yang sudah berinteraktif di studio. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa pada Sabtu depan di waktu yang sama. Sekian dan terima kasih.